Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Caru Leslie. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian untuk portofolionya semoga tetap bisa growth ya, tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini apa yang akan dibahas? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk stock splitnya dari BMRI ya. Mungkin teman-teman sudah tahu, sempat dapat informasinya ya. Untuk BMRI atau Bank Mandiri ini akan menyelenggarakan stock splitnya ya. Berapa rasio stock splitnya, kemudian kapan jadwalnya, dan bagaimana sih potensinya after dari stock split. Apakah teman-teman bisa dapatkan cuan dari corporate action kali ini? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke chartnya, kita cek beritanya ya. Seperti biasa kita cek di cnbcindonesia.com ya. Di sini dijelaskan bahwa Bank Mandiri kantongi izin stock split, catat jadwalnya. Ini beritanya tanggal 29 Maret 2023 ya. Kita cek lebih lanjut. Nah, emiten perbankan Bank Mandiri Tbk atau BMRI telah mengantongi izin pemecahan nilai nominal saham atau stock split dari Bursa Efek Indonesia atau BEI ya. Jadi sudah clear, dia memperoleh izin untuk melakukan stock split. Suratnya kapan? Itu suratnya adalah tanggal 26 Januari 2023 ya. Nah, sekarang berapa sih rasionya dari stock splitnya BMRI, Bank Mandiri atau bank milik badan usaha milik negara ya atau BUMN ini berencana melakukan pemecahan nilai saham atau stock split ya dengan rasio 1:2 atau satu saham lama dengan nilai nominal Rp250 per saham menjadi dua saham baru senilai Rp125 per saham. Ini perlu teman-teman lihat ya, nilai nominal ya, nilai nominal sahamnya ya di sana. Jadi rasionya berapa? 1:2. Satu lembar saham yang lama akan digantikan atau memperoleh dua lembar saham baru ya, seperti itu. Nah, hal ini telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ya, RUPST tanggal Selasa pekan lalu ya. Jadi sudah clear, memperoleh izin, kemudian sudah direstui oleh para pemegang saham. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kan rasionya sudah tahu. Kemudian sekarang kapan sih jadwalnya? Ya. Di sini dijelaskan juga bahwa akhir perdagangan dengan nilai nominal lama. Nilai nominal lama ini sekitar 10 ribuan itu ya. Yang harga sekarang per video ini dibuat ini kan sekitar 10 ribuan. Jadi pakai menggunakan nilai yang lama yang 10.000 sekian itu sampai dengan tanggal 6 April 2023. Sedangkan awal perdagangan dengan nilai nominal baru itu pada tanggal 10 April 2023. Ya, jadi clear. Kalau misalnya nominal baru itu tanggal 10 April 2023, kalau nominal yang lama sampai di tanggal 6 April 2023. Nah, sekarang kapan jadwalnya? Untuk pasar reguler dan negosiasi itu come date-nya ya, itu tanggal 3 April 2023. Sekali lagi ya, untuk pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 3 April 2023. Kemudian awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 4 April 2023 ya. Kemudian tanggal penentuan daftar pemegang saham dan rekening efek yang berhak atas saham hasil dari pemecahan saham ya, recording date-nya itu tanggal 5 April 2023 ya.
Sedangkan untuk pasar tunai ya, yaitu tanggal 4 dan 5 April 2023. Kemudian nilai awal baru dari pasar atau nominal baru ya, pasar tunai itu tanggal 6 April 2023 ya. Jadi di sini clear bahwa rasionya adalah 1:2, di mana satu lembar saham yang lama akan mendapatkan 2 lembar saham baru. Kemudian tanggal come-date-nya ya untuk pasar reguler itu adalah tanggal 3 April 2023. Menggunakan nilai baru atau harga baru ini itu per kapan? Tanggal 10 ya, efektif 10 April 2023. Nah, jadi sudah clear beritanya. Sekarang kita kembali ke chartnya. Untuk chartnya seperti teman-teman ketahui, hari ini tanggal 31 Maret 2023 atau akhir bulan Maret ya, itu saham BMRI mengalami kenaikan tipis ya, hampir 1% ke level 10.325. Kalau dilihat dari posisi sekarang, dia masih sebenarnya cenderung jangka panjang itu uptrend, tapi jangka pendek, menengah hingga pendek itu masih cenderungnya sideways di range antara 9.000 sampai dengan 10.500-700an di area sana ya. Posisi EMA 50-nya ada di 1125, sedangkan EMA 200-nya ada di 9.475 ya. Nah, kalau dilihat tadi volumenya hari ini tidak terlalu tinggi ya, volumenya tidak terlalu tinggi. Garis MACD ini masih cenderung sideways ya. Nah, apakah teman-teman bisa manfaatkan corporate actionnya ini untuk dapatkan cuan? Berkaca ke beberapa saham yang telah melakukan stock split ya, kemudian pergerakannya itu kita ambil contoh BBCA ya, yang setipe ya, sama-sama perbankan, juga pernah stock split. Kalau BCA itu 1:5 ya, satu lembar saham yang lama akan mendapatkan 5 lembar saham baru ya. Jadi dia 1:5, kalau BMR ini 1:2. Nah, next, bagaimana potensinya? Seperti yang teman-teman ketahui ya, pada waktu BBCA itu sekitar 30 ribuan pada waktu itu ya, 1:5, jadi kurang lebih 6 ribuan. Sekarang sudah ke 8 ribuan. Kalau kita kembalikan ke 5, berarti otomatis harga BBCA sekarang sekitar 40 ribuan ya, 41-42 ribuan seperti itu. Nah, kita kembali ke BMRI. Bagaimana sekarang dengan BMRI? Kalau kita berkaca, let's say ya, kita bisa bilang bulat-bulatan saja angkanya, misalnya di 10 ribu nih. Kalau dengan rasio 1:2, maka yang tadinya teman-teman punya satu lot ya, satu lot saham BMRI itu setara dengan 10.000 ya per lembar sahamnya, sekarang menjadi 2 lot ya, 2 lot, kemudian harganya di 5.000. Nah, kalau secara total nilainya tidak akan perubahan ya, tidak akan berubah, tetapi potensinya ke depannya adalah dari sentimen market pertama ya. Karena kalau misalnya BMRI, let's say misalnya di 10.000, mungkin orang akan berpandangan, loh, kan dia sudah mahal nih di 10.000. Nah, bayangkan kalau teman-teman melihat bahwa BMRI ini di harga 5 ribuan, berarti kan relatif murah, ya, seperti itu. Jadi dari segi valuasi pun atau volatilitas juga jelas ya. Dia dipecah berarti jumlah sahamnya lebih banyak, dengan jumlah lebih banyak maka pergerakan sahamnya akan lebih smooth ya, lebih lancar ya, seperti itu, lebih maksudnya volatil seperti itu. Jadi jumlah yang saham yang tersebar itu jauh lebih banyak sekarang ya. Nah, kembali lagi kesimpulannya bagaimana menurut saya? Kalau saya lihat berkaca ke BBCA dan beberapa yang stock split, itu potensi untuk adanya keuntungan after dari stock split itu sangat terbuka lebar ya. Nah, pertanyaannya apakah bijak kalau teman-teman mau entry sekarang ya? Itu kembali ke targetnya teman-teman ya. Apakah teman-teman ini untuk investasi atau teman-teman ini untuk swing trade ya, atau mungkin followers ya,
ikut-ikutan saja seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau seandainya BMR ini masih dijaga di level 10 ribuan aja, itu masih sebenarnya masih cukup oke. Kenapa? Dari segi kita berkaca ke dividennya ya. Dividennya aja kalau kemarin kita bisa cek ya 529-an ya dividennya, cukup besar untuk perbankan juga ya secara nilai. Kemudian potensi tadi saya sudah jelaskan kalau stock split volatilitasnya semakin tinggi, tidak tertutup kemungkinan yang tadinya misalnya di 5.000 menjadi misalnya 7.000, 8.000 ya, akan jauh lebih mudah ke arah sana. Jadi kalau investasi ya, kalau investasi jelas ini salah satu pertimbangan buat teman-teman untuk tambah muatan ya, jelas. Kenapa? Dengan adanya stock split maka teman-teman bisa memiliki jumlah lot yang lebih banyak ya, jadi potensi untuk cuan lebih banyak, pengalinya juga lebih besar ya di sana. Oke, buat teman-teman yang belum punya, jelas ya, kalau menurut saya berkacanya ke level support 10.000. Kalau seandainya masih tertahan di atas level 10.000 sebenarnya menarik Mas ya. Berarti kenapa? Sahamnya masih dijaga ya. Masih ada yang jaga sehingga harganya kurang lebih masih di range 10 ribuan. Jelas di sana. Nah, bagaimana potensinya? Kita coba cek ke broker summary-nya. Kita coba cekkan broker summary-nya ya. BMRI untuk hari ini dengan value net ya, kita bisa cek di sini ada sedikit distribusi ya. Oleh siapa? Oleh AG, RX, PD, YU dan ZP. Yang nampung siapa? BK, AK, PP, NI, JC ya. Seperti itu. Nah, kalau kita coba tarik lebih panjang ya, 1 minggu di sini. Jadi selama 1 minggu ini cenderungnya distribusi ya. Oleh siapa? YU, CC, OD, PD, ZP. Yang nampung BK, AK, RX, GR, dan HP. Kalau menurut saya ini hanya tukar-tukaran barang ya mungkin ya. YU, BK, AK mungkin tukar-tukaran barang ya. Atau kalau seandainya benar-benar distribusi maka dia akan mengalami penurunan seharusnya. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya cuman profit taking lah. Ya, profit taking sebagian atau buang barang sebagian seperti itu, atau cicil jual seperti itu ya. Nah, jadi cukup clear bahwa memang ada yang jaga ya, ada yang menampung istilahnya untuk saham ini. Jadi bagaimana potensinya tadi sudah dijelaskan. Overall kesimpulannya adalah cukup menarik untuk saham BMRI. Kalau seandainya teman-teman misalnya setelah dari stock split ini ternyata dia mengalami koreksi, teman-teman bisa hold saja. Kenapa? Karena selain dia big caps ya, sahamnya tipe growth juga, kemudian rajin bagi dividen ya. Mungkin sekarang teman-teman rugi, tapi kalau teman-teman invest atau teman-teman hold saja jangka menengah hingga panjang, bisa berkaca dari historicalnya itu akan cuan ya ke arah sana. Jadi oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai